Di hadapan DPR Komisi X, Joey Plupesi ungkapkan rasa senang membela Indonesia. Ini kehormatan besar. Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia. 3 penyerang ini bisa dijajal Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Cemerlang di musim debutnya bersama Liverpool, Arne Slot berpotensi telikung Jose Mourinho. Flamengo terus memantau perkembangan Vinicius Junior. Absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because, it's the country where my grandfather and grandmother were born. So, that gives me a really warm feeling. And all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So, it's really special to hopefully to play for the national team soon. So that means a lot to me and also to my family. Di hadapan DPR Komisi X, Joey Plupesi ungkapkan rasa senang membela Indonesia. Ini kehormatan besar. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, proses naturalisasi 3 pemain segera dikebut demi timnas Indonesia. Salah satu dari pemain yang akan menjalani proses naturalisasi adalah Joey Plupesi. Memiliki nama panjang Joey Matic Plupesi ini memiliki darah Indonesia dari keluarga kakeknya. Dengan begitu, Joey Plupesi eligible untuk bermain demi timnas Indonesia. Rabu, 5 Maret 2025, Joey Plupesi ikut hadir dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga. Lewat media Zoom, Joey Plupesi ungkapkan rasa senang membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Bagi saya, ini merupakan kehormatan besar untuk menjadi bagian dari negara, Indonesia, dan bagian dari tim nasional, ucap Joey Plupesi bahagia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu prosesnya. Saya ingin berterima kasih telah menerima saya di sini, dan telah bekerja keras, saya sangat menghargainya, tambah Joey Plupesi. Ungkapan bahagia Joey Plupesi bisa membela Indonesia tentunya menjadi komitmen tinggi para pemain untuk membela tanah kelahirannya di Piala Dunia. Joey Plupesi berkesempatan besar membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya pada laga kontra Australia dan Bahrain bulan Maret 20-25 nanti. Ragnar Oratmangoen absen lawan Australia. 3 penyerang ini bisa dijajal Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak dalam kekuatan penuh untuk menghadapi timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, skuad Garuda kehilangan 2 pemain intinya. Timnas Indonesia tidak bisa memainkan Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk bertemu Australia. Keduanya mesti absen lantaran akumulasi kartu kuning. Timnas Indonesia akan melawat ke kandang Australia di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret 2025. Partai itu merupakan yang ketujuh di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehilangan Oratmangoen menjadi kerugian besar untuk timnas Indonesia, mengingat perannya sangat besar untuk skuad Garuda usai dinaturalisasi pada Maret 2024. Meski begitu, beberapa pemain masih bisa menggantikan peran Oratmangoen di timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri meledak bersama Dewa United di BRI Liga 1 2024-25. Winger berumur 24 tahun itu sukses mengoleksi 11 gol dan 4 assist dari 24 pertandingan. Egy menjadi pemain Indonesia tersubur di BRI Liga 1 musim ini. Ia pantas mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terutama untuk menggantikan Oratmangoen. Oleh Romeni. Tiket panggilan ke timnas Indonesia hampir pasti didapatkan oleh Romeni. Striker Oxford United di Championship itu bahkan diperkirakan akan menjadi tukang gedor skuad Garuda. Namun Romeni juga bisa dipasang sebagai penyerang sayap selain menjadi striker. Ia dapat masuk nominasi untuk menggantikan Oratmangoen yang terbiasa bermain di winger. Ramadan Sananta. Apabila Romeni ditaruh di sayap untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Oratmangoen,
maka Ramadan Sananta bisa menjadi opsi untuk ditempatkan sebagai striker Timnas Indonesia. Sananta punya catatan yang cukup apik di Timnas Indonesia. Pemain Persisolo itu mendulang 5 gol dari 10 pertandingan bersama skuad Garuda. Hanya saja, ia masih minim diberikan kepercayaan. Permohonan WNI disetujui DPR. Ini kata kedua calon naturalisasi Timnas Indonesia. Kata dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Dean James dan Joey Plupesi setelah permohonan status WNI disetujui Komisi 13 DPR RI, Rabu, 5 Maret 2025. Kedua calon naturalisasi hadir secara daring dalam sidang permohonan WNI bersama Komisi 13 DPR RI. Dalam kesempatan berbicaranya, calon amunisi Timnas Indonesia itu mengatakan tidak sabar untuk berseragam merah putih. Sementara Plupesi serupa dengan Dean James yang sangat bangga karena bisa memperkuat Timnas Indonesia kemudian hari. Perlu diketahui, Plupesi, James, beserta Emil Audero merupakan 3 pemain yang sedang dikebut proses naturalisasinya oleh PSSI. Ketiga pemain itu diproyeksikan tampil pada agenda terdekat Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda dijadwalkan melawat ke markas Australia dan menjamu Bahrain di SUGBK 20 hingga 25 Maret 2025 mendatang. Datangnya Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James tentu dapat menambah opsi pelatih Patrick Kluivert. Untuk Audero, bisa menjadi pelapis kiper utama Timnas Indonesia Martin Paes. Pemain kelahiran kota Mataram, NTB merupakan ex-pemain Inter Milan yang kini berkarir bersama tim Serie B Italia, Palermo. Sementara Dean James dan Joey Plupesi merupakan pemain keturunan Indonesia asal Belanda. Untuk Plupesi adalah seorang gelandang bertahan klub Liga 2 Belgia, Lommel SK. Pemain 31 tahun membawa bekal saat usia muda ketika memperkuat tim kategori U16 hingga U20 Belanda. Plupesi sendiri dapat menjadi pelapis dari Tom Haye di posisi gelandang. Lalu Dean James merupakan pemain Go Ahead Eagles di Eredivisie 2024-2025. Pemain 24 tahun kerap menghuni posisi bek kiri. Di Timnas Indonesia, posisi tersebut akan serupa Kelvin Verdong hingga Shain Patinama. Adapun setelah proses permohonan di DPR, pengajuan naturalisasi akan diserahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Nantinya akan muncul keputusan Presiden, Kepres, sebagai syarat sumpah WNI di Kemenkumham. Diperkirakan, proses ucap sumpah WNI akan berlangsung di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham Luar Negeri. Pasalnya kondisi tersebut juga berlaku serupa Kevin Dix hingga Ula Romeni. Jika skenario itu terjadi, tidak mustahil ketiganya dapat hadir pada agenda terdekat Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Cemerlang di musim debutnya bersama Liverpool, Arne Slot berpotensi telikung Jose Mourinho. Ex-gelandang Liverpool Danny Murphy mengatakan Arne Slot bisa mengalahkan Jose Mourinho sebagai manajer dengan musim debut terhebat di Inggris jika bisa meraih gelar Liga Champions plus Premier League. Slot baru direkrut oleh Liverpool pada musim panas 2024 kemarin. Ia mendapat tugas berat mewarisi pekerjaan Jurgen Klopp. Awalnya Liverpool tak dianggap sebagai kandidat juara, namun Slot mengejutkan semua pihak. Ia kini membuat Liverpool jadi kandidat kuat juara Premier League. The Reds juga tampil solid di Liga Champions dan jadi pemuncak klasemen di fase grup. Sebelum era Arne Slot, di Inggris pernah ada Jose Mourinho yang mampu memoles Chelsea menjadi tim juara. Ia direkrut The Blues dari Porto pada tahun 2004 silam. Di musim perdananya, ia langsung mengantarkan Chelsea juara Piala Liga dan Premier League. Menurut Danny Murphy, status Mourinho sebagai manajer dengan musim debut terhebat di Inggris bakal bisa diambil alih oleh Arne Slot jika ia sukses membawa Liverpool juara Premier League plus Liga Champions. Danny Murphy kemudian mengatakan ada peluang besar Arne Slot bisa mengalahkan Jose Mourinho. Ia menyebiu Liverpool punya skuad yang kuat. Selain itu, Liverpool juga pintar mengatur ritme permainannya. Jadi mereka tak kehabisan bensin di tengah jalan. Ex-Arsenal ini yakin Liverpool sudah tak terbendung lagi dalam perburuan gelar juara Premier League. Ex-gelandang Arsenal Paul Merson mengatakan Liverpool sekarang ini sudah tak bisa dibendung siapapun, termasuk The Gunners, dalam perburuan gelar juara Premier League 2024-2025. Tak ada yang memprediksi Liverpool sebagai kandidat juara Premier League musim ini. Namun Arne Slot mampu membuat banyak pihak terkejut.
Liverpool kini disebut berpeluang besar jadi juara Premier League. Mereka unggul 13 poin atas Arsenal yang ada di peringkat kedua. Liverpool sekarang mengemas 67 poin dari 28 laga. Sementara itu Arsenal mengoleksi 54 poin dari 27 pertandingan. Kompetisi Liga Inggris memang masih menyisakan cukup banyak laga saat ini. Liverpool tinggal menjalani 10 laga sementara Arsenal 11. Namun menurut Paul Merson, Liverpool sudah tak terbendung lagi dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. Ia mengatakan bahwa The Reds hanya harus terus fokus menjalani semua sisa laga yang mereka jalani. Paul Merson juga mengatakan Arsenal tak akan bisa mengejar Liverpool meski tim asuhan Arne Slot itu tergelincir beberapa kali di sisa musim ini. Namun Merson yakin The Reds tak akan mendapat hasil negatif lagi, terlebih jika melihat performa mereka melawan Manchester City dan Newcastle. Dua pemain MU tumbang jelang lawan Real Sociedad. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Dua pemain mereka berpotensi absen melawan Real Sociedad. Manchester United akan bertandang ke Spanyol dalam waktu dekat ini. Mereka akan menantang Real Sociedad di pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Setan Merah wajib hukumnya meraih hasil apik di laga ini, karena Liga Eropa adalah kunci terakhir mereka bisa lolos ke kompetisi Eropa di musim depan. Namun jelang pertandingan ini, MU mendapatkan kabar buruk. Dua pemain kunci mereka berpotensi absen di laga ini. Menurut kabar yang dirilis BBC Sports, dua pemain yang berpotensi absen melawan Real Sociedad adalah Harry Maguire dan Manuel Ugarte. MU baru-baru ini menggelar latihan jelang keberangkatan mereka ke Spanyol. Namun di laga ini Ugarte dan Maguire absen. Menurut laporan itu, kedua pemain ini mengalami masalah ketika menghadapi Fulham di akhir pekan kemarin, sehingga mereka absen di sesi latihan ini. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa masih ada kesempatan bagi kedua untuk ikut berangkat ke Spanyol. Kedua pemain ini hanya mengalami cedera minor, sehingga mereka tidak ikut sesi latihan sebagai langkah pencegahan. Kondisi kedua pemain ini bakal terus dipantau oleh Manchester United, dan jika mereka bisa pulih tepat waktu, mereka akan ikut bertandang ke Spanyol. Manchester United perlu membagi kekuatan mereka jelang laga melawan Sociedad. Pasalnya pada akhir pekan nanti mereka akan menghadapi partai big match melawan Arsenal. Sempat tertunda, MU lanjutkan nego kontrak baru Kobie Mainono. Klub Premier League, Manchester United masih belum menyerah untuk mempertahankan Kobie Mainono. Setan Merah dilaporkan mulai menego ulang kontrak baru sang gelandang. Mainono merupakan salah satu produk akademi Manchester United yang lagi naik daun. Semenjak diorbitkan Erik ten Hag, sang gelandang mulai jadi andalan di lini tengah Setan Merah. Kontrak Mainono di Old Trafford saat ini sudah mulai menipis. Situasi ini membuat manajemen MU mencoba untuk memperbaharui kontraknya. The Daily Mail melaporkan bahwa manajemen MU kembali mengadakan pertemuan dengan agen sang gelandang baru-baru ini. Mereka memulai kembali proses negosiasi kontrak sang gelandang. Menurut laporan yang sama, kali ini Manchester United datang membawa tawaran baru untuk sang gelandang. Mereka dikabarkan menawarkan tawaran sekitar 180.000 pounds per pekan dengan durasi kontrak selama 5 tahun untuk sang gelandang. Manajemen MU menilai tawaran mereka ini sudah cukup tinggi sehingga mereka berharap Mainono mau menaikkan kontrak baru tersebut. Mainono sendiri saat ini masih absen membela Manchester United. Sang gelandang mengalami cedera dan ia baru bisa memperkuat Setan Merah di bulan depan. 3 klub top gigit jari, Stuttgart tolak lepas Angelo Stiller. Direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, dengan tegas memastikan pihaknya tidak akan melepas Angelo Stiller di bursa transfer musim panas tahun ini. Stiller sendiri saat ini tengah diminati oleh Bayern Munich, Liverpool, dan Manchester United. Angelo Stiller menjadi sorotan setelah membantu Stuttgart meraih posisi kedua di klasemen Bundesliga musim lalu. Prestasi terbaik klub sejak terakhir kali mereka menjuarai liga pada tahun 2007. Performa impresifnya juga membawanya mendapatkan panggilan internasional senior pertamanya untuk timnas Jerman musim ini. Bakat Stiller tidak luput dari perhatian klub-klub besar. Bayern Munich, klub masa kecilnya, dikabarkan tertarik, sementara dua raksasa Premier League, Liverpool dan Manchester United, juga dikaitkan dengan sang gelandang. Namun, Direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, menegaskan bahwa pemain berusia 23 tahun itu tidak akan meninggalkan klub. Itu bukanlah isu yang saat ini ada dalam agenda kami.
kata Wolgemut kepada Bild pekan ini. Flamengo terus memantau perkembangan Vinicius Junior. Flamengo, klub tempat Vinicius Junior memulai perjalanan profesionalnya, tengah memantau situasi terkini terkait pemain depan Brasil tersebut di Real Madrid. Bahkan, pembaruan terkini dari Real Madrid Confidential menunjukkan bahwa klub Amerika Selatan tersebut memiliki kepentingan pribadi dalam masa depannya. Salah satu topik pembicaraan terbesar menjelang jendela transfer mendatang adalah minat terus-menerus dari Arab Saudi untuk mengamankan tanda tangan Vinicius. Meskipun gagal memikatnya musim panas lalu, klub-klub dari kawasan tersebut tetap bertekad untuk mendatangkan bintang Real Madrid tersebut ke liga mereka. Dengan setiap jendela transfer yang dibuka, tawaran finansial untuk pemain sayap tersebut terus meningkat, membuat prospek kepindahan potensial semakin menguntungkan. Ketertarikan klub Brasil pada kisah transfer ini didorong oleh mekanisme solidaritas FIFA yang memastikan bahwa klub yang terlibat dalam pengembangan awal pemain menerima persentase dari setiap biaya transfer di masa mendatang.